بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa in ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf ada sedikit gangguan kesehatan di tenggorokan. Saya hampir 2 pekan radang tenggorokan, jadi masih belum pulih 100%. Alhamdulillah ala kulli hal bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala masih lebih banyak Allah berikan pada kita semua, dan Allah tetapkan nikmat-nikmat itu untuk kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat Al-Quran dan Sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat lainnya. Semoga kita masih diberikan kekuatan, kemudahan, pertolongan oleh Allah untuk dapat beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kajian kita di kitab Al-Isbah fi Bayan Manhajis Salaf fi Tarbiyat wal Islah karya Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala sampai pada kaidah yang ke-29. Kaidah ke-29, beliau mengatakan annahum yuhadziruna min ja'lid din wasilatan lil husuli ala dunya, yang artinya sesungguhnya mereka ulama ahlus sunnah wal jamaah dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam-imam kaum muslimin, memberikan peringatan keras atau menyampaikan peringatan yang keras terhadap satu sikap yang menjadikan agama sebagai wasilah, sebagai cara untuk meraih kesenangan dunia yang sedikit dan sementara. Artinya adalah bahwa sikap
perbuatan dan perkataan atau apapun bentuknya yang menjual agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Berarti tujuan utamanya meraih dunia. Orientasinya semata-mata dunia. Kenapa sikap tersebut tercela? Ada apa dengan dunia? Padahal kita sekarang ini ya tinggal di dunia dan kita berupaya untuk memenuhi hajat hidup kita selama hidup kita di dunia. Ada apa dengan dunia sehingga dia tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menggantikan kedudukan dari agama. Begitu ya. Para jemaah ini Allah Subhanahu wa taala, berarti agama Islam ini memiliki sudut pandang tersendiri terhadap kehidupan dunia yang boleh jadi berbeda sudut pandangnya dengan agama-agama dan aliran-aliran serta isme-isme lainnya. Kalau dikatakan demikian berarti bisa kita simpulkan sudut pandang terhadap duniawi atau satu sikap hidup yang mementingkan dunia bisa kita sebut sebagai materialisme. Satu pandangan, satu ideologi, satu pemahaman yang hanya berdasarkan kepada material, sesuatu yang sifatnya materi. Dalam akidah seorang muslim, hendaknya dia memahami bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya, maksudnya dunia, isinya dan alam semesta yang lainnya itu akan fana, binasa. Yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apa yang ada padamu dari dunia akan hilang, tetapi yang ada di sisi Allah, dia yang tetap kekal. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat untukmu lebih baik daripada al-ula, kehidupan yang pertama yang di dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama, lebih baik dan lebih kekal. Dan sekian banyak konsep yang dibangun di dalam akidah Islam bahwa orientasi kehidupan seorang muslim adalah negeri akhirat yang kekal dan abadi.
Sehingga apa? Keimanan kepada negeri akhirat Allah sebutkan sesudah keimanan kepadanya di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu semata-mata kamu menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Tetapi hakikat daripada kebaikan, kebajikan, ketaatan, amal soleh adalah beriman kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Disebutkan keimanan kepada negeri akhirat sesudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman kepada negeri akhirat memiliki urgensi yang sangat penting, kedudukan yang sangat tinggi dalam akidah seorang muslim sesudah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seluruh aktivitas kehidupannya untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Jika bicara negeri akhirat, sudah barang tentu hanya ada dua kapling. Imma lembah-lembah neraka Jahannam, wa imma puncak-puncak surga Al-Adan, surga Firdaus, surga Al-Ma'wa, dan seterusnya. Hanya ada dua kapling saja. Semua manusia akan mengarah ke sana, menempati dua kapling itu. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tempatnya masing-masing. Tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Persoalannya buat kita tidak tahu Allah tetapkan kita di kapling yang mana. Sehingga persoalan buat kita mengejar, berusaha, berupaya, memohon agar kita dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita memohon kepada Allah keridhaannya dan surga, dan berlindung dari kemurkaannya serta azab neraka. Nah, ini para jemaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga jika itu semua sudah dipahami dengan baik, berarti cara pandang kita, sudut pandang kita terhadap dunia harus diperbaiki. Hakikat dunia harus kita mengenalnya untuk tidak terjerumus ke dalam perangkat-perangkatnya, untuk tidak bergelimang dengannya yang melupakan kita dari tujuan utama kita kembali ke kampung halaman di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya sebutkan tentang hakikat kehidupan dunia di surat Al-Hadid. Ya. Di surat Al-Hadid Allah berfirman, surat yang ke-70 berapa? Ya.
Surat berapa Pak? Al-Hadid Pak? 57 ayat 20. Surat ke-57 ayat 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Laibun walahwun. The game, permainan, dan lahwun, joke. Hanya senda gurau saja. Permainan yang yang melalaikan. Permainan yang ujungnya boleh jadi menyusahkan. Permainan yang boleh jadi berakibat kepada sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan, dan lain sebagainya. Walahun, dan perbuatan sia-sia. Kalimat lahun juga diartikan dengan perbuatan yang sia-sia, senda gurau. Tidak ada kebaikannya, tidak ada manfaatnya. Ya. Lalu kemudian wazinatun, perhiasan yang sifatnya juga menipu, ya, karena dia bersolek, karena dia berlipstik, karena dia dipermak dengan segala bentuk keindahan-keindahan yang sementara yang menipu. Wa tafakhurun bainakum, lalu saling berbangga di antara kamu. Berbangga dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan pengikutnya, dengan popularitasnya, dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Ya. Tapi setelah itu tidak ada yang dibanggakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala karena amalnya yang sedikit. Karena dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa takasurun fil amwali wal aulad, berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Jadi berlomba untuk menumpuk harta kekayaan, ya, supaya menempati posisi sosial yang dihormati, dipandang. Sebagian besar kita memandang orang-orang kaya itu dengan pandangan yang hormat betul, ya. Dan di tengah-tengah masyarakat kita, kehormatan ya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, sehingga dia mampu membeli apa saja, berbuat apa saja. Ya, sekolah 6 tahun SD, 3 tahun SMP SMA,
4 tahun S1 sudah 16 tahun, atau dikejar lagi S2 4 tahun, S3 4 tahun misalnya, ya 8 tahun, ya hanya untuk menempati posisi yang prestis di tengah masyarakat, lalu mendapatkan gaji yang fantastis, lalu dia mampu membeli rumah yang mewah, kendaraan yang wah misalnya, dan lain sebagainya. Lalu ya jadilah dia orang yang terkaya, terpandang misalnya, dan lain sebagainya. Selesai sudah. Ya. Tapi apakah semuanya itu mampu menyelamatkannya? Ketika harta kekayaannya ya tidak dimaksudkan untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan sedekahnya, dan lain sebagainya. Maka kekayaannya menjadi bencana untuk dirinya. Yang terkadang lebih miris lagi adalah dengan tidak mengenal batas-batas halal dan haram dalam memumpuk harta kekayaannya. Ya. Padahal di hari kiamat kelak itu harta ditanya dengan 2 pertanyaan. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan harta itu. Ya. Orang banyak terganjal dengan harta dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kekuasaan pun parameternya adalah harta. Parameter adalah harta. Ya. Perhatikan bagaimana kisahnya Jalut, ya, atau Talut misalnya, ketika diangkat oleh Allah Taala sebagai raja Bani Israel, para pembesar pemuka raja Israel menganggap dia tidak punya harta, tidak harus dia menjadi berkuasa, karena kekuasaan itu identik dengan harta kekayaan yang melimpah. Ya, sehingga mereka-mereka yang hendak mencapai puncak kekuasaannya, dia akan menggandeng orang-orang yang berharta. Dia akan membeli ya manusia-manusia dengan hartanya. Dan begitu seterusnya. Ya, padahal harta itu membuat celaka. Kemudian Allah umpamakan seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian taman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, lalu kemudian menjadi hancur. Ya. Jadi ya gitulah hitungan dunia. Ya. Siklusnya begitu. Ya, akan menjadi hancur, ujungnya begitu. Dia tumbuh ya hijau begitu, khadirah katanya. Ya. Menyejukkan pandangan mata, menyenangkan gitu. Tapi setelah itu dia akan kuning, berubah warnanya, dia akan kering. Ya, lalu hangus, terbakar, dalam satu ayat mengatakan demikian, kemudian hancur. Ya, hilang semua, fana sunnah. Apa yang sudah ditanamnya itu tidak ada bekasnya apa-apa. Sementara di negeri akhirat ada azab yang keras. Azab. Di sisi yang lain ada ampunan Allah Taala dan keridhaannya. Nah, pengen mendapatkan yang mana, meraih yang mana? Ya, apakah dia ingin mengejar keridhaan Allah dan ampunan Allah Taala, atau justru dia dilalaikan dengan kehidupan dunia itu yang berujung akan mendapatkan azab dan siksa. Disebabkan dia lalai terhadap tanggung jawabnya di dunia ini sebagai seorang hamba untuk ibadah kepadanya Taala. Dan kehidupan dunia tidaklah hanyalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, kepalsuan dan kesenangan yang menipu. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya berbicara tentang hakikat kehidupan dunia dalam akidah seorang muslim. Nabi SAW teramat keras memperingati umatnya terhadap tipu daya dunia, sehingga Nabi mencela dunia habis-habisan. Ya, Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat
dan terlaknat semua yang ada di atasnya. Illa dzikrullahi wa man wala wa muallimul khair wa muta'allimi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali zikir kepada Allah dan apa yang dicintainya, orang yang mengajarkan kebaikan dan yang belajar kebaikan. Ya. Jadi akidah kita juga mengandung bahwasanya inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi hakikat kehidupan dunia sejatinya adalah untuk mengejar derajat takwa di sisi Allah tabaraka wa taala dengan semua apa yang Allah berikan pada kita di sini. Ya. Semua apa yang Allah berikan pada kita di sini yang Allah ciptakan untuk kita sebagai manusia di dunia ini untuk digunakan dalam rangka meraih takwa. Menegakkan agamanya, mengamalkan agamanya, bukan sebaliknya. Menjual agama untuk mendapatkan dunia. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit. Dunia betapapun besarnya sedikit di hadapan Allah. Illa mata'un qalil. Ad-dunya minal akhirati mata'un qalil. Dunia dibandingkan dengan akhirat adalah harta yang sangat sedikit. Siapa orang paling kaya di dunia ini? Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesenangan di negeri akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin sombong dengan harta kekayaannya, dengan dunianya, ya siapa yang bisa menyombongkan diri dengan harta yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Misalnya, dengan kekuasaannya, dengan hartanya dan lain sebagainya. Siapa yang ingin sombong di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam? Dan maka Nabi kita Muhammad SAW ditawari ya dunia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Nabi disodori 2 minuman antara susu dengan khamr. Beliau lebih memilih susu dan meninggalkan khamr. Karena khamr adalah representasi dari kehidupan dunia. Kesenangan-kesenangan yang memabukkan, yang menipu, yang akan menghancurkan. Sementara susu adalah yang akan menyehatkan, yang akan menyelamatkannya. Lalu kemudian juga Nabi SAW ditawari, ya, jika dengan harta kekayaan yang banyak maka 2 gunung, ya, 2 gunung di Madinah itu akan dijadikan sebagai emas untuk Nabi SAW. Jika engkau menghendaki gunung Uhud ini dan juga gunung yang lainnya akan dijadikan sebagai emas untuk Nabi SAW. Tapi apa kata beliau? Tidak. Aku lebih suka ingin kenyang sehari dan lapar 1 hari. Ya. Kemarin waktu di Madinah sempat berkunjung ke museum, ada museum Sirah Nabawiyah, kemudian ada museum Amarat Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Nabawi. Rumah Nabi SAW itu 3x12 dengan halaman depan untuk penerimaan tamu. 3x12. Kamarnya 3x4. 3x4. Kemudian dindingnya itu, ya, batako yang dari tanah itu, tanah campur dengan jerami, kemudian dibuatkan batako. Kita sudah tahu, silahkan dicari dokumentasinya, rumah Nabi SAW. Tapi itulah Baitun Nubuwah itu. Rumahnya seorang Nabi dan Rasul, rumahnya Sayyidul Bani Adam, rumahnya Khatamul Anbiya'il Mursalin, rumah yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Hanya sebegitu. Jadi kalau mengejar kekayaan untuk rumah yang mewah-mewah, lihat rumahnya Nabi SAW. Begitu seharusnya. Jika mengejar pakaian yang mewah, lihat pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Jika mengejar makanan yang lezat, yang luar biasa, lihat bagaimana makannya Nabi SAW. Jika ingin lihat perkakas beliau, lihat, ya, perkakas yang mewah dibandingkan dengan perkakasnya Nabi SAW. Luar biasa. Ya, mampu menggugah keimanan kita dan kecintaan kita kepada beliau SAW. Dan begitu selanjutnya oleh sahabat-sahabat beliau yang mulia.
yang dijamin dengan masuk surga. Begitu pula dengan tabi'in, begitu pula dengan tabi'in, begitu pula dengan imam-imam kaum muslimin. Ya, yang melihat dunia ya dengan kacamata ya bukan pengagungan yang melampaui batas sehingga lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia menjual agama untuk dunia yang seperti itu gitu maksudnya. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah ya. Kemudian mengharamkan yang dihalalkan, menghalalkan yang diharamkan. Ya, menukar-nukar ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, memain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar mengejar keuntungan duniawi. Ya. Jadi ini yang dicela oleh para ulama-ulama kita. Ya, dalam banyak ayatnya beliau juga menerangkan demikian, termasuk salah satunya apa yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian juga dia membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dan juga yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Taisa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. In utiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Taisa wan takas." Celaka hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian mewah. Jika dibeli dia senang, jika tidak dibeli dia marah. Celaka dan binasa. Dan Nabi menyebut dengan abd. Abd itu budak. Jadi sudah diperbudak dengan dinar dan dirham. Diperbudak dengan harta dunia, itu maksudnya. Jika sekedarnya saja tidak apa-apa. Ya sekedar untuk makan, sekedar untuk minum, gitu kan. Sekedar dia untuk bisa berdiri sholat, sekedar dia bisa untuk misalnya menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sekedarnya saja. Yang dilarang, yang dicela adalah ketika dia sudah menempatkan posisinya sebagai budak dari dunia, gitu. Ya, dunia sudah menguasai hatinya. Ya, dunia sudah menguasai hatinya. Jadi kalau begitu berarti dunia itu urusan fisik. Tapi kalau agama urusan ruh. Urusan ruh dan urusan hati itu agama. Fisik akan hancur fisik. Gitu. Tapi ruh dia tetap kekal gitu. Hati yang tetap kekal. Itu urusan agama. Gitu maksudnya. Kalau kita sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, ya akan hancur kok. Kesenangan-kesenangan sesaat sementara, ya dia akan sirna. Ya, mohon maaf misalnya lihat orang yang berzina. Ya, orang yang berzina. Berapa menit dia menikmati kesenangan zinanya itu. Tapi dosa yang akan dia dapatkan seumur hidupnya. Ya kan? Itulah dunia, itu kesenangan yang sesaat, yang menghancurkan, yang mencelakakan. Nah, hendaknya ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua untuk menjadikan orientasi kita ya adalah kehidupan yang kekal abadi di negeri akhirat kelak dengan semaksimal mungkin kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita diciptakan untuk ibadah kepadanya tabaraka wa taala, dan dunia kita jadikan sebagai ladang kita beramal saleh. Ya. Ladang kita untuk beramal saleh. Ya. Salat ya sekarang ini kita salat. Infak sedekah ya sekarang ini kita infak sedekah. Baca Quran ya sekarang ini kita baca Quran. Zikir ya sekarang ini kita zikir. Semua kehidupan kita dunia ini jadikan sebagai jembatan bagi kita untuk meraih kebahagiaan kita di negeri akhirat. Ya, kita berharap akhirat ya Allah berikan pada kita yang kita tidak mendapatkan apa-apa dari dunia ini. Begitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat saudara kita semua.